Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendengar suara saya, mahasiswa-mahasiswa? Benar, Pak. Oke, sip, terima kasih. Yang terhormat Bapak Waket 1, Bapak Mudayat MM, alhamdulillah beliau bisa hadir. Yang terhormat Ibu Dian Arisanti, Sekretaris SPMI. Yang terhormat Bapak Audi Permana, SE, MSM, CPMA, CHKM, selaku narasumber yang pertama, alhamdulillah Bapak Audi Permana telah hadir. Yang selanjutnya yang terhormat Ibu Nur Widiawati, SSI, SE, MSM, selaku Kepala LPPM Setiamak Barunawati. Dan yang saya sayangi, seluruh mahasiswa peserta skripsi tahun 2022. Insya Allah 120 mahasiswa yang skripsi tahun ini bisa lulus semua dan diwisuda bulan Oktober tahun ini. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ya Bapak Audi Permana, SEMSM, CPMA, CHKM yang akan memaparkan materinya tentang SEM PLS. Saya share dulu Pak Audi ya. Ya, silakan Pak. Monggo Pak Audi. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan kami hari ini, khususnya untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Yang terhormat Pak Mudayat, Pak Sudarmanto, Bu Dian Arisanti, Bu Widya, dan beberapa jajaran Setiamak Barunawati yang berkenan hadir pada training dan pembekalan hari ini. Baik, rekan-rekan semuanya, selama sekitar kurang lebih 20 menit, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan SEM PLS Model Measurement yang rekan-rekan semuanya hadapi saat ini. Pertama, yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua adalah SEM PLS atau Structural Equation Modeling Partial Least Square merupakan satu-satunya alat yang bisa kita mudah dengan lakukan download dengan merupakan open source. Jadi kalau saudara masih menggunakan SPSS, saudara menggunakan SEM Amos, atau saudara menggunakan SEM Lisrel, mereka masih menggunakan berbayar. Dan untuk rekan-rekan semuanya mahasiswa, untuk beberapa aplikasi-aplikasi Amos, SPSS, dan lain sebagainya masih memiliki sebuah keterbatasan dengan misalnya harus pembayaran atau bahkan dengan beberapa jalur-jalur tertentu. Tapi ketika saudara di slide kedua misalnya, yang bisa dihadirkan oleh Pak Sudarmanto, yaitu di slide kedua, di Structural Equation Modeling, di sini rekan-rekan semuanya bisa masuk ke link ini ya, www.smartpls.com/download. Nah, di sini saudara bisa download Smart PLS ketiga, di mana Smart PLS ketiga ini dengan batasan sekitar maksimum 100 sampel, saudara bisa menggunakannya free tanpa harus membayar apapun. Pak, bedanya bayar dan enggak di mana? Kalau saudara berbayar, saudara bisa download hasilnya menggunakan Excel. Tetapi kalau saudara menggunakannya misalnya free, saudara hanya bisa melihat hasilnya secara yang ada di software saudara tanpa bisa di-download. Jadi mirip yang ada pada Smart PLS 2. Kemudian yang ketiga, ini rekan-rekan semuanya perlu tahu bahwa ketika saudara memasuki Smart PLS atau SEM PLS adalah sebuah alat atau tools yang saudara gunakan, bisa dengan mudah saudara gunakan untuk melakukan penelitian apapun itu. Malah saya sarankan rekan-rekan semuanya, jika saudara sangat inovatif sekali, ingin mengetahui suatu hal, apa sih yang terjadi di perusahaan saya, apa sih yang terjadi di pasar, kemudian apa sih yang terjadi dengan fenomena saat ini pasca pandemi atau kita sebut dengan endemi, maka saudara bisa menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Square. Tetapi ini berbeda halnya ketika saudara menggunakan SPSS. Kalau saudara menggunakan SPSS, saudara masih ingat di perkuliahan statistik 2, saudara menggunakan uji validitas dan reliabilitasnya dengan SPSS adalah dengan korelasi dan reliability tentunya.
dan Cronbach alpha. Tetapi ketika saudara menggunakan structural equation modeling, di sini adalah back to topic, kembali pada definisi awal variabel-variabel yang ingin saudara teliti. Misalnya nih, saudara sedang meneliti flu misalnya, atau flu, maka di sini saudara akan meneliti, bukan flu deh, anggap aja saudara meneliti sebuah game yang lagi marak saat ini. Jadi saudara menyebutnya adalah variabel, kita sebut adalah game online. Kalau saudara menyebut game online ini adalah suatu bentuk variabel yang memiliki indikator formatif, maka game online ini indikatornya ada banyak. Misalnya ada Free Fire, ada Mobile Legends, kemudian ada PUBG, ada Ragnarok, banyak sekali game-game online yang menurut rekan-rekan semuanya menarik, seperti Genshin Impact. Ini masuk kepada indikator formatif, di mana indikator-indikator ini berada di luar variabel tersebut. Atau kalau biasa saya menyebutkan pada suatu perkuliahan adalah, misalnya saudara sakit flu. Indikator sakit flu ini bisa jadi cuaca, bisa jadi makanan, bisa jadi lingkungan kerja, bisa jadi lingkungan rumah Anda. Ini adalah indikator-indikator yang di luar variabel Anda, yang dijadikan indikator. Ini disebut dengan indikator formatif. Tetapi kalau saudara bicara penelitian SAM-PLS dengan indikator refleksif, ini yang biasa kita sebut misalnya saudara meneliti sebuah game yang menarik. Nah, game-game yang menarik ini dilihat dari grafisnya, mudah di-download atau kemudahan mendownloadnya, jumlah kapasitas di dalam gadget kita, ukuran RAM yang bisa digunakan untuk memainkan game tersebut seperti apa. Misalnya, kenapa sih game Mobile Legends Bang Bang sangat booming sekali dibandingkan beberapa game yang lain? Karena jumlahnya lebih kecil, kemudian lebih ramah, dan juga interface-nya lebih mudah dipahami untuk rekan-rekan kita. Contohnya lagi, kalau kita mencontohkan refleksif, saudara bisa lihat refleksif itu, kalau saudara sakit flu, maka yang diukur flu saudara itu dari ciri-ciri internal saudara, misalnya dari panas tubuh saudara, saudara bersin-bersin atau tidak, saudara meriang atau tidak. Jadi di sini saudara sudah tahu ya, saudara akan meneliti variabel-variabel bersifat refleksif atau formatif dari pertama penelitian itu dulu. Kalau saudara melakukan pakai SPSS, otomatis all of the variable, saudara semuanya pakai korelasi, atau kita sebut dengan uji korelasi dengan multivariate bivariate, correlate bivariate, dan reliability. Tetapi ketika saudara pakai PLS, saudara kan kembali lagi tujuan saudara apa. Oke. Kemudian, selanjutnya Pak Darmanto. Nah, ini pada variabel ini, rekan-rekan semuanya bisa lihat ya, di structural equation modeling ini ada beberapa contoh formatif dan reflektif. Kalau misalnya nih, saudara pakai variabel di SDM, sumber daya manusia, ada namanya komitmen. Maka reflektif ini mengukur seperti komitmen afektif, kognitif, suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap organisasi, keinginan untuk menggunakan usaha, suatu dorongan untuk pertahanan keanggotaan dalam organisasi, reflektif. Jadi ini dari internal, jadi yang sangat melekat dari variabelnya. Tetapi kalau saudara lihat formatif, kepuasan kerja, ini misalnya tingkat kepuasan seseorang gimana, kebijakan organisasi seperti apa, pelanggan organisasinya seperti apa, kepuasan kerja ini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini? Gitu. Ini disebut dengan formatif. Selanjutnya, Pak Darmanto. Oke. Kemudian, ketika saudara, apa Pak sih bedanya kalau kita pakai PLS? Kalau saudara pakai PLS, saudara akan meninggalkan yang disebut dengan uji asumsi klasik. Jadi kalau saudara masuk ke perpustakaan, saudara lihat skripsi, di sana saudara pasti familiar ada yang namanya uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, linearitas, heteroskedastisitas. Kalau datanya sudah diuji valid, reliable, saudara harus uji asumsi klasik, baru uji signifikansi. Ribet kan? Nah, kalau teman-teman semuanya kepingin skripsinya cepat, penelitiannya cepat, saudara bisa pakai PLS. Kenapa bisa pakai PLS? Yang pertama, PLS ini bisa dipakai, misalnya nih kejadiannya, saudara olah data SPSS, ternyata datanya nggak normal. Saran saya, ketika datanya nggak normal, jangan dinormal-normalkan. Jangan direkayasa datanya. Saudara bisa pakai PLS. Karena PLS ini salah satu alternatif ketika datanya nggak normal, saudara bisa pakai PLS. Itu ya. Jadi, Pak, data saya ini kok jelek banget, Pak, hasilnya nggak signifikan. Bisa jadi saudara salah data. Jadi ketika datanya
ada multi-call-nya tinggi, atau paling minimal datanya nggak normal, jangan dilakukan diedit datanya. Saudara bisa menggunakan alat analisa yang lain, yaitu PLS. Itu ya catatannya. Selanjutnya Pak Darmanto. Oke, ini salah satu contohnya ya, rekan-rekan semuanya, bentuk dari variabel komitmen dan variabel formatif. Ini bentuknya. Ini adalah salah satu contohnya, komitmen, budaya, dan kepuasan. Oke, selanjutnya. Oke, structural equation modeling. Nah, rekan-rekan semuanya, ada perbedaan yang mencolok ketika saudara pakai formatif dan reflektif. Saran saya, ketika saudara masih pada tataran S1, silakan saudara pakai reflektif semuanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, misalnya saudara berada pada beberapa, misalnya lomba-lomba call of the papers, misalnya Bank Indonesia call of paper yang hadiahnya kisaran 200 sampai 300 juta. Saudara bisa mengcombine variabel-variabel ini. Tapi untuk sekedar saudara lulus skripsi saja, saudara bisa pakai reflektif. Ini sudah sangat cukup. Dan saudara ketika menggunakan PLS, maka saudara tidak hanya menguji validitas itu di indikatornya, variabelnya juga diuji. Jadi variabelnya, indikatornya diuji, variabelnya juga diuji. Tapi saudara nggak menguji uji asumsi klasik, jadi nggak ada linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, linearitas, nggak ada. Saudara masuk, saudara melakukan uji validitas, reliabilitas dari itemnya, saudara menguji kevalitan variabelnya, kemudian saudara bootstrapping, langsung uji signifikansi. Just it, selesai. Skripsi saudara sudah selesai. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Cukup mudah sekali. Selanjutnya, Pak Darmanto. Oke, ini adalah salah satu ukuran yang bisa rekan-rekan semuanya gunakan ketika saudara menggunakan SAMPLS, yaitu Structural Equation Modeling. Hampir majority dari riset saya, baik untuk riset-riset hibah dari Dikti, riset-riset jurnal internasional, sampai sekarang saya menggunakan PLS, partial least square. Karena partial least square ini lebih mudah, saudara cukup, saya ingin tahu sesuatu, just it. Intinya, kalau saudara ingin pakai PLS, saudara ingin tahu sesuatu, sampelnya kecil, pakai PLS, just it. Itu adalah jawaban paling mudah bagi saudara. Selanjutnya, Pak Darmanto. Nah, rekan-rekan semuanya, ini adalah keseluruhan dari PLS, partial least square. Jadi kalau rekan-rekan semuanya ngolah data, saudara ngerjakan skripsi dan saudara pakai PLS. Jadi, Pak, saya sudah pakai SPSS, datanya nggak normal, langsung pindah PLS. Pak, data saya ukurannya kecil, langsung bisa pakai PLS. Pak, data saya ini saya ingin meneliti sesuatu, bisa pakai PLS. Kemudian, ketika saudara melakukan olah data PLS, PLS sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada dua langkah di sana. Ada inner model, ada outer model. Yang pertama kali saudara lakukan identifikasinya adalah outer model. Outer model ini akan menilai validitas dari indikatornya dan variabelnya. Kalau saudara pakai SPSS, saudara hanya menilai indikatornya saja. Pak, kenapa variabelnya nggak diuji di SPSS? Karena kan datanya sudah melewati uji asumsi klasik, jadi nggak perlu diuji terkait dengan kevalitan variabelnya. Tetapi karena di PLS, partial least square, saudara merupakan menggunakan saringan yang benar-benar longgar, maka perlu diuji kevalitan variabelnya. Sehingga di sini untuk menguji kevalitan variabelnya, saudara kalau saudara untuk eksploratory masih ingin tahu datanya masih belum valid, penelitiannya masih belum banyak, saudara bisa pakai 0,5. Tapi saran saya untuk data-data yang mature, misalnya di kisaran motivasi, kinerja, kompensasi, niat pembelian dan lain sebagainya, penelitiannya sudah banyak, saudara bisa menggunakan kisaran angka 0,7 sampai 0,8 untuk outer loadingnya. AVE-nya nilainya mutlak, walaupun saudara ingin tahu konfirmasi teori atau apapun, tetap di 0,5. Untuk uji reliabilitasnya dengan composite reliability, standarnya 0,6. Setelah itu, saudara masuk ke discriminant validity. Kalau saudara menggunakan Smart PLS 3, saudara bisa akar AVE ini langsung keluar discriminant validity-nya. Tetapi kalau saudara pakai Smart PLS 2, discriminant validity ini saudara harus menggunakan secara manual. Jadi akar AVE-nya harus dibandingkan dengan korelasi antar variabelnya. Kemudian setelah outer modelnya selesai, baru saudara pindah ke inner model. Nah, inner model ini nguji signifikansi. Ini pengaruhnya signifikan atau tidak, kemudian pengaruhnya positif atau negatif, pakai original sample.
Kemudian R-square-nya, ini kalau ke R-square-nya nilainya 0,19, 0 sampai 0,19 artinya lemah. 0,33 sampai 0,33 ini maksudnya lemah. 0,33 sampai 0,62 ini moderat. 0,63 ke atas artinya kekuatan model saudara baik. Sehingga di sini fokusnya adalah di R-square-nya. Jadi kekuatan modelnya ada di R-square, kalau SPSS ada di adjusted R-square. Kalau signifikansi, saudara kalau di SPSS saudara bisa lihat terkait di misalnya koefisien A atau di koefisien B. Di sini saudara lihatnya adalah di T statistik atau di PET koefisien. Seperti itu rekan-rekan semuanya, sedikit pemaparan untuk rekan-rekan semuanya. Jadi kalau teman-teman mau riset, mau skripsi, kepingin cepat, nggak keluar modal banyak, oke? Saving, nggak usah bayar orang, ngerjain bolak-balik dan lain sebagainya. Just it, rekan-rekan semuanya bisa lihat video YouTube saya, olah data PLS. Kalau kemudian saudara tinggal install, kalau saudara Pak, apakah ada trialnya? Trialnya 3 bulan, saudara bisa pakai full PLS, Smart PLS 3, dengan email yang baru, saudara dikirimi trialnya, dikirimi key-nya, saudara bisa pakai full selama 3 bulan penggunaan Smart PLS 3. Jadi saudara sangat-sangat hemat sekali dalam menggunakan penelitiannya. Jadi cost-nya sangat murah sekali. Jadi saran saya teman-teman mending pakai PLS. Tapi tergantung lagi ya dari tujuan risetnya. Rekan-rekan semuanya mau riset seperti apa? Seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi Pak Darmanto. Monggo silakan Pak Darmanto. Ya, terima kasih Pak Audi. Alhamdulillah ada masukan yang sangat berharga bagi kita semua ya, terutama mahasiswa yang semester genap ini mengambil skripsi ya. Memang judulnya ini SEM PLS Model Measurement. Nah, alhamdulillah saya juga baru ada masukan ya. Seperti Smart PLS ini maksimum sampelnya itu 100 ya. Terus ada lagi SEM PLS ini ada 2 tipe, yaitu reflektif dan formatif ya menurut Pak Audi. Terus data-data itu yang tidak normal, itu yang biasa menggunakan asumsi klasik, disarankan memakai SEM PLS. Dan mahasiswa S1 itu disarankan juga memakai SEM PLS yang reflektif ya. Dan alhamdulillah Bapak Audi itu telah mendapatkan ya dana hibah dari Dikti ya. Nanti saya juga mohon arahnya Bapak Audi untuk menggunakan SEM PLS dari Bapak ini ya, Pak Audi. Oke, selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Widiawati, SSI SE MSN, selaku Kepala LPPM Siamak Barunawati. Monggo Ibu Nur Widiawati sebagai narasumber yang kedua tentang contoh uji asumsi dasar dan asumsi klasik. Ya, terima kasih Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar ya suara saya? Dengar Ibu. Dengaran Bu? Dengar? Kurang gede Bu. Oh, kurang gede. Iya. Berarti tadi kan sudah dipaparkan sama Pak Audi terkait SEM PLS. Berarti kan SEM PLS itu tidak seberapa menakutkan ya bagi kalian, karena kan lebih mudah ketimbang menggunakan regresi berganda. Karena kan kalau SEM PLS itu tanpa adanya uji asumsi klasik dasar. Jadi langsung validitas dan langsung diuji variabel dan indikatornya. Nah, setelah Pak Audi SEM PLS, ini saya akan membahas sedikit, merefresh ya, terkait dengan regresi linier berganda. Sebelum ke regresi linier berganda, saya akan juga mengulas sedikit terkait uji asumsi dasar dan asumsi klasik. Selanjutnya Pak Manto, untuk asumsi dasar itu salah satunya adalah menggunakan normalitas. Syarat wajib, syarat utama ketika kalian regresi berganda, itu harus datanya bersifat normal. Salah satu pengujiannya itu bisa menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov. Next. Ini sedikit contohnya. Lagi Pak Manto.
Nah, ini langkah-langkahnya sudah saya tampilkan di slide di materinya. Next, untuk langsung hasilnya aja, Pak. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov itu langkah-langkahnya yaitu seperti ini untuk outputnya. Jadi kita lihat untuk variabel yang signifikansinya 0,05, baru dia bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, berdistribusi normal itu dilakukan untuk setiap variabel. Langkah lainnya selain menggunakan Kolmogorov itu juga bisa menggunakan next scatter plot. Nah, ini scatter plot bentuknya. Jadi titik-titik atau titik-titik datanya itu harus nempel di garis linier. Ini baru bisa dikatakan data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Itu untuk uji asumsi dasar. Selanjutnya, sebelum ke regresi, kita juga harus menguji uji asumsi klasik. Yang pertama itu adalah multikolinearitas. Tujuannya apa? Di sini dia ingin menguji hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Saya ingatkan lagi ya, untuk semester 8 yang akan skripsi, syaratnya minimal harus 2 variabel X, tidak boleh 1. Jadi kalau misalnya 2 variabel X, mereka harus menggunakan uji multikolinearitas. Bisa salah satunya yaitu menggunakan nilai inflation factor pada model regresi dengan syarat dia harus lebih dari 5 untuk nilai fifth-nya. Selanjutnya Pak Darmanto, langsung ke output. Slide 10. Ini contohnya ya. Dan ini langkah-langkahnya, slide 9. Slide 10. Nah, di sini itu kita lihat nilai fifth-nya untuk variabel X1, X2, VER, sama ROI. Nilainya itu harus kurang dari 5, sehingga dia tidak terjadi persoalan multikolinearitas. Bagaimana Bu kalau misalnya ada yang terjadi multikolinearitas, dia harus mengeliminasi salah satu variabel atau tambah jumlah observasi. Next, yang kedua yaitu untuk uji asumsi klasik heterokedastisitas. Di sini salah satu caranya itu bisa menggunakan metode scatter plot. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kuesioner, kemudiannya itu banyak, maka juga wajib menggunakan heterokedastisitas. Selanjutnya, nah ini contoh scatter plot. Kalau dia tidak membentuk pola, maka dia lolos untuk uji heterokedas. Next, yang ketiga itu adalah uji asumsi klasik autokorelasi. Ini digunakan untuk datanya jika kalian mengambil data secara periodik. Jadi tahunnya banyak. Kalau misalnya menggunakan kuesioner itu tidak perlu pakai uji autokorelasi. Jadi cukup sampai heterokedas. Next, selanjutnya. Lagi, next. Langsung hasilnya ya Pak. Slide 17. Nah, di sini salah satunya bisa menggunakan nilai DW sama DU. DW, DL, dan DU. Buat salah satu uji yang digunakan untuk autokorelasi. Yang terakhir yaitu uji linearitas. Kalau regresi linear itu harus menggunakan uji linearitas untuk melihat hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Di sini juga saya sudah tampilkan cara SPSS-nya. Lagi Pak, next. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, kalau ada contoh kasus seperti ini, berarti kalian tinggal lihat di catatan kakinya. Oh, ternyata di sini itu datanya terlalu kecil. Jadi kalau menggunakan regresi berganda itu tidak boleh datanya terlalu kecil. Dia minimal itu harus 30. Nah, itu untuk slide yang pertama. Untuk materi kedua,
Pak Darmanto minta tolong di-share screen kan. Oke, materi yang kedua. Materi kedua ini saya akan menjabarkan contoh ya, contoh analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, ya untuk sederhana dulu sebelum ke berganda. Kalau sederhana itu cukup satu variabel X dan satu variabel Y. Tetapi kalau untuk stiamak itu tidak boleh menggunakan sederhana. Dia minimal harus menggunakan yang berganda. Next. Nah, ini untuk rumusannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. X-nya cuma 1, Y-nya cuma 1. Next, selanjutnya. Ini contoh-contoh ya. Oke, ini contoh pembahasannya. Ini langkah-langkah SPSS-nya. Nah, ini persamaan regresi linier. Jadi yang dilihat itu adalah kolom B, kolom T, dan juga kolom signifikan untuk melihat apakah dia signifikan atau tidak. Selanjutnya yaitu regresi berganda. Nah, kalau regresi berganda, tadi kan kalau sederhana X-nya itu 1. Kalau berganda itu adalah X-nya lebih dari 1. Jadi yang menjadi syarat minimal untuk ya. Jadi variabel yang bebasnya itu minimal adalah 2. Untuk rumusannya slide 10 Pak Darmanto. Ya, untuk rumusannya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Y variabel dependen, nilai yang akan diprediksikan, X1, X2 sampai Xn adalah variabel bebas, A-nya itu adalah konstanta, dan B itu adalah koefisien regresi. Koefisien regresi itu adalah nilai yang apakah dia berpengaruh positif, apakah dia berpengaruh negatif. Ini sudah saya contohkan. Bawahnya slide 12. Nah, ini misalnya X1-nya itu adalah variabel kompetensi, X2-nya adalah kompensasi, Y-nya itu kinerja pegawai. Karena X-nya itu lebih dari 1, sehingga dia menggunakan regresi berganda. Begini langkah SPSS-nya. Langsung output-nya, Pak. Nah, untuk outputnya itu adalah tampilannya seperti ini yang judulnya koefisien, di mana di sini Y-nya tadi adalah kinerja. Dari tabel koefisien di atas pada kolom B diperoleh konstanta A, itu kita lihat kolom yang nomor 2, 1,412 itu adalah sebagai A-nya. Koefisien regresi B1 0,2, koefisien regresi B2 adalah 0,246, sehingga persamaannya seperti ini. Jadi A-nya itu adalah konstantanya, B1-nya adalah 0,2, B2-nya adalah 0,246. Next. Nah, kalau misalnya di regresi berganda, itu ada namanya uji hipotesis, uji F dan uji T. F itu adalah uji secara bersama-sama untuk mengetahui hubungan antara X dengan Y. T itu adalah uji secara parsial untuk mengetahui apakah model variabel independen itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Next, contoh untuk uji T tadi ada di di kolom koefisien tadi yang bagian 2 dari kanan. Di sana itu uji T-nya, P-value-nya harus kurang dari 0,05. Baru H0 itu ditolak. Artinya X itu memiliki pengaruh terhadap Y. Kalau lebih dari 0,05 berarti H0 diterima, sehingga X tidak punya pengaruh terhadap Y. Bu, ini gimana pengaruh positif, pengaruh negatif, itu lihatnya dari mana? Itu lihatnya dari kolom B. Tuh, itu untuk uji T. Sekarang uji hipotesis yang kedua, uji F.
uji secara bersama-sama. Itu ada di kolom ANOVA. Kita lihat nilai F-nya. Di sini F itu adalah F hitung, kita bandingkan dengan F tabel. Yang kedua, itu cara keputusannya dengan melihat signifikansinya. Kalau kurang dari 5%, berarti H0 ditolak. Artinya apa kalau H0 ditolak? Berarti X1, X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Y. Setelah uji hipotesis, ada yang namanya uji signifikansi koefisien korelasi, yaitu uji R sama analisis determinasi. Selanjutnya Pak Manto, untuk outputnya, R itu untuk melihat antara X dengan Y itu memiliki korelasi berapa persen. Sedangkan untuk adjusted R square, itu kita lihat di kolom keempat, berarti kan di sini 87%. Artinya apa? Berarti variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X sebanyak berapa persen. Sisanya itu dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Begitu. Jadi bedanya antara SEM PLS dengan regresi, kalau misalnya PLS itu tanpa menggunakan uji asumsi klasik dan dasar langsung ke validitas, tapi kalau regresi syarat wajibnya itu harus uji asumsi klasik dan dasarnya itu lolos dulu, baru kalian menggunakan regresi. Seperti itu. Sekian dari saya Pak Manto. Terima kasih Ibu Nur Widiawati ya, yang telah membahas tentang contoh-contoh analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Disampaikan oleh Ibu Nur Widiawati tadi, kita karena S1 Setiamat ya, wajib menggunakan dua variabel bebas ya, jangan menggunakan satu variabel. Jadi dua variabel bebas dan satu variabel terikat ya. Jadi menggunakan linear berganda, yaitu adanya uji asumsi klasik yaitu berupa normalitas ya, uji multikolonialitas, uji heterozygositas, dan uji autokorelasi ya. Tadi alhamdulillah ada dua materi yang disampaikan oleh Bapak Audi Permana dan Ibu Nur Widiawati. Sekarang silakan apabila ada pertanyaan dari mahasiswa ya, dan tolong disebutkan nama ya, nama nanti pertanyaannya ditujukan ke Pak Audi atau ke Ibu Nur Widya. Silakan. Saya persilakan untuk mahasiswa. Manto, boleh tanya enggak? Boleh tanya ya Pak Manto ya. Boleh. Biar anak-anak jelas. Itu kan tadi minta ada slide-nya Pak Audi yang terkait bagan ya, bagan X1, X2 sama Y. Iya. Ya, minta tolong ditampilkan Pak Manto. Bentar ya. Mana ini? Bentar Bu ya. Biar anak-anak itu enggak serem gitu loh terkait PLS. Ya. Bentar Bu. Pak Audi, bentar ya. Nah, yang ini loh slide 7. Ini. Nah, Ya. ini yang untuk Pak Audi ya, saya tanya mewakili mahasiswa. Untuk yang komitmen budaya itu kan variabel refleksif, terus kepuasan itu formatif. Yang dimaksud refleksif ini apakah variabel X, terus formatifnya itu Y ya? Monggo Pak Audi. Terima kasih Bu Widya atas pertanyaannya. Jadi gini Bu Widya, terkait dengan model penelitian ini,
refleksif itu komitmen dan budaya memang refleksif, yaitu indikator-indikatornya dari indikatornya itu sendiri, bukan dari indikator luarnya. Jadi kalau kepuasan, misalnya kepuasan, kita bicara kepuasan kerja, kalau variabelnya refleksif, misalnya contohnya kepuasannya kan kepuasan terhadap pekerjaannya dia, kepuasan diri, kepuasan lingkungan kerja. Jadi dihitung dari kepuasan dari sudut pandang sampelnya sendiri. Tetapi kalau misalnya kita pakai variabel formatif, maka kita bisa melihat indikator-indikator ini dari indikator-indikator yang mempengaruhi dari kepuasan kerjanya. Bisa jadi bukan dari kepuasan dia dari sampelnya, tapi bagaimana kepuasan dia terkait dengan kebijakan organisasinya. Jadi di luar dari sampelnya sendiri, kebijakan organisasinya, kemudian dari sistem organisasinya, kemudian dari kepuasan dari individunya sendiri. Jadi variabel ini dibentuk dari variabel-variabel lain seperti itu. Jadi kita menyebutnya dari indikator-indikator yang lain. Jadi tidak langsung dari dalam indikatornya. Jadi kalau misalnya disebut orang pilek gitu, kalau indikatornya formatif, bisa jadi indikatornya itu lingkungan yang nggak sesuai, pancaroba, terus minuman es dan lain sebagainya dari luar formatifnya. Tapi kalau dari dalam ya berarti pilek itu meriang, bersin-bersin, tubuhnya panas. Jadi terkait dengan karakteristik internal variabel atau karakteristik eksternal variabelnya. Tetapi biasanya mayoritas teman-teman yang ada di S1 ini menggunakan reflektif. Karena kalau pakai formatif, otomatis tidak menggunakan misalnya outer loading, enggak. Kita pakai outer weight, ada sendiri outer weight. Jadi kalau teman-teman yang sekarang di kelas 8A, saya sarankan teman-teman rekan-rekan semuanya buka modul structural equation modeling di pertemuan kita yang ada di pertemuan ke-5 dan ke-6. Pertemuan ke-5 dan ke-6 pasca UTS. Jadi rekan-rekan semuanya bisa lihat di modul itu, PowerPoint itu, terkait dengan pemaparan PLS dan perbedaan reflektif dan formatifnya. Contohnya, datasetnya juga saya bagikan ke rekan-rekan semuanya yang ada di sini sekarang. Seperti itu, Bu Widya. Oh, berarti di sini itu mencontohkan ya, itu kan komitmen dan budaya ke kepuasan. Benar. Tapi indikatornya komitmen dan budaya itu adalah variabel refleksi dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau yang variabel indikatornya kepuasan itu adalah dilihat dari indikator di luar kepuasan ya, yang faktornya eksternal istilahnya. Benar sekali Bu Widya, seperti jadi langsung mempengaruhi secara langsung ke variabel formatifnya seperti itu. Berarti antara PLS sama berganda itu intinya sama ya Pak Audi, cuman kalau berganda itu kan tidak ada klasiknya langsung. Kalau berganda ada klasiknya, kalau PLS tidak. Benar. Tuh ya Pak Manto. Benar Terus sekali. Pertanyaan kedua Pak Audi. Tadi kan kalau PLS sampelnya sedikit ya. Sedikit itu kan subjektif ya. Sedikitnya orang antara satu dengan yang lainnya kan beda. Sedikit itu berapa kira-kira Pak Audi? Sedikit untuk apa ini Bu Widya? Sampelnya, oke. Kalau untuk PLS sendiri, rekan-rekan semuanya bisa pakai bukunya Structural Equation Modeling Partially Square dari Imam Ghazali di halaman, setahu saya di antara halaman 20 sampai 25, di halaman-halaman awal itu mengatakan Structural Equation Modeling ini bisa dipakai dari minimum 30 sampai 99. 30 sampai 99. Rekan-rekan semuanya pasti masih ingat rekan-rekan semuanya pemaparan dari Bu Widya tadi bahwa kalau multikolinearitas ini dinyatakan multikol, ini pilihannya ada dua, variabelnya dihapus atau jumlah sampelnya ditambah. Jadi jumlah sampelnya ditambah agar multikol ini bisa diperbaiki. Jadi ada dua hal seperti itu. Sama, kenapa PLS itu di bawahnya 100? Di bawahnya 100 karena dia mengakumulasi sampel-sampel yang ukurannya kecil. Jadi ketika sampel-sampel ukurannya kecil, kemudian saudara pakai SPSS, nah untuk sampel-sampel yang ukuran kecil ini rentan multikolnya tinggi, rentan nggak normal, dan lain sebagainya, karena fokusnya dia eksplanasi teori, konfirmasi teori. Terus tadi ada yang japri saya, Bu Widya, salah satu pesertanya. Ya. Pak, ini saya pakai PLS atau SPSS, saya bingung Pak, gitu. Jadi gini,
dasar Anda mau pakai SS atau PLS itu dasarnya adalah dari fenomena yang Anda temukan. Jadi teman-teman semuanya menemukan, Pak, ini saya ada penelitian misalnya ada, anggap saja penjualan online terhadap keputusan pembelian, kemudian promosi online keputusan pembelian. Menurut si A, promosi online itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Menurut si B, marketplace atau jualan online itu berpengaruh ke keputusan pembelian. Nah, ini kita jadikan suatu model, Pak. Ini kan model yang baru, oke, itu benar. Tetapi yang dimaksudkan di baru ini ada suatu fenomena khusus atau unik, misalnya dari majalah SWA, atau rekan-rekan semuanya familiar dengan Harvard Business Review, atau misalnya dari media Indonesia. Media Indonesia mengatakan, ada survei baru nih, mengatakan bahwa UMKM sekarang pertumbuhannya tinggi dikarenakan perkembangan digital, penjualan UMKM menjadi tinggi. Nah, dasar inilah teman-teman semuanya ada suatu dasar, oh saya pakai PLS saja, karena ini ada suatu fenomena baru dari survei yang lain, barusan keluar. Nah, jadi tidak semata-mata kita pakai penelitian X1 ke Y, X2 ke Y, nggak gitu. Tapi didukung ada survei-survei yang baru. Sehingga justifikasi mengatakan saya ingin tahu. Nah, dasar ingin tahu ini karena ada survei-survei yang dikeluarkan secara kebaruan. Jadi teman-teman bisa misalnya meneliti tahun 2022, surveinya tahun 2021 akhir. Nah, ini baru Bu Widya. Ini menurut media Indonesia, UMKM ini sedang pertumbuhannya sangat tinggi sekali karena kena pandemi semuanya online jadi tinggi. Nah, ini buktinya. Nah, teman-teman bisa pakai PLS kalau gitu. Karena ada didukung dari fenomena bisnis yang paling baru. Seperti itu, Bu Widya. Ya, berarti kan ada gap-nya ya, Pak ya? Benar sekali. Dituliskan, ya. Ya, Pak Darmanto, mungkin ada yang tanya. Oke, terima kasih Ibu Widya, dan terima kasih juga jawaban dari Bapak Audi. Ya, untuk yang SEM, PLS itu sampelnya minimum 30 dan maksimum 99. Silakan, ada pertanyaan yang lain dari mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Ya, Sarah ya. Iya, Pak, Sarah. Ya. Gini, Pak, tadi kan dari penjelasannya Pak Audi, kalau pakai MPLS itu harus kayak ada fenomena terbaru gitu ya, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya penelitian kita itu nggak ada fenomena terbaru gitu ya, Pak, tetap Ya. bisa apa enggak ya pakai MPLS gitu? Apa kalau kayak gitu tetap harus pakai SPSS? Makasih. Ya, terima kasih Saudara Saran Nasrina ya. Ini ada pertanyaan dari Sarah, Bapak Audi. Yang untuk SEM-PLS itu berasal dari fenomena-fenomena yang baru. Bagaimana jika ini merupakan fenomena yang lama, Pak? Ya, itu apa bisa menggunakan SEM-PLS atau SPSS? Oke, baik. Terima kasih, monggo Pak. Terima kasih Pak Sudarmanto atas waktunya. Baik, rekan-rekan semuanya, ini jadi catatan kita bersama ya. Berarti fenomena itu sendiri bukan kalau secara umum teman-teman di bagian marketing atau digital marketing, saudara bisa pakai media Indonesia dan lain sebagainya, ini bisa Pak. Tapi kalau nggak ada Pak, apa yang kita lakukan? Oke, teman-teman semuanya, kalau nggak ada, saudara bisa pakai PLS itu ada dua pilihannya. Pertama, ini adalah suatu fenomena yang barusan keluar, belum ada, jarang sekali penelitian tentang ini. Itu yang pertama. Jarang ini dilihat dari misalnya saudara jarang ini bisa jadi dari modelnya. Jadi misalnya model saudara X ke-1, X ke-2 ternyata nggak pakai regresi berganda, ternyata pakai regresi moderasi atau regresi mediasi. Ini bisa. Karena ketika semakin kompleks modelnya, ada di sana tidak hanya X1, X2, dan Y, ternyata ada variabel Z misalnya. Nah, itu saudara bisa pakai PLS, karena modelnya kompleks. Semakin kompleks modelnya, maka saudara bisa menggunakan PLS, kalau modelnya kompleks. Kompleks itu seperti apa, Pak? Kompleks itu lebih dari 3 variabel. Atau saudara bisa pakai 2 variabel. Saudara bisa pakai 3 variabel, tapi misalnya X1, Y. Yang Z ini, Z-nya bisa jadi mediasi, Z-nya bisa jadi moderasi. Jadi Z-nya ini bisa membantu saudara. Jadi anggap aja kayak gini. Saya contohkan untuk saudari Nazrina. Misalnya saudara melakukan keputusan pembelian ini variabel Y.
kemudian jualan online di marketplace itu variable X loh, keluar. Oke, variable X. Jadi variable X itu marketplace, pembelian online variable Y. Nah, Z-nya ini adalah iklan ads, iklan online. Nah, Z-nya pertanyaannya, hipotesisnya bisa apakah iklan online ini memediasi pengaruh jualan di marketplace dengan niat pembelian? Ataukah yang kedua, saudara pakai modelnya lagi, apakah iklan secara online ini memperkuat ketika kita jualan di marketplace untuk semakin laku atau semakin laris? Kan beda, ada yang menjembatani, ada yang memperkuat. Nah, ketika model-model saudara pakai moderasi, mediasi, nah, saya sangat sarankan sekali saudara bisa pakai misalnya regresi, bisa pakai PLS. Pak, tapi kalau model saya regresi berganda saja, apakah bisa pakai PLS? Bisa. Dengan catatan ada dua tadi pilihannya. Ada fenomena terbaru, fenomena gap terbaru, atau yang kedua, saudara sudah olah data pakai SPSS dan ternyata datanya nggak normal. Nah, ini saudara bisa pakai PLS. Jadi dua ya pilihannya ya. Apakah ada fenomena gapnya? Ada berita-berita terbaru misalnya dirilis, datanya bisa secara nasional, bisa secara internasional. Oke. Yang kedua, saudara bisa pakai SPSS, Pak, ternyata nggak ada, Pak. Ya udah, berarti saudara pakai SPSS. Ternyata diolah SPSS, datanya nggak normal. Nah, saudara bisa pakai PLS. Jadi pilihannya dua ya. Ada fenomenanya nggak? Kalau nggak ada fenomena, berarti saudara pakai SPSS. Ternyata ke SPSS, datanya nggak normal, saudara bisa pakai PLS. Oke? Atau memang bentuknya kompleks. Bentuknya kompleks adalah bentuknya bisa jadi segitiga atau rekursif seperti itu. Pak Darmanto, bisa saya dijadikan co-host sebentar, Pak Darmanto? Boleh. Ya, Oke, ini saya mau tunjukkan data yang untuk teman-teman semuanya. Yang dimaksud data kompleks itu gimana sih gitu. Sebentar Pak ya. Oke. Sebentar Pak. Mana namanya Pak Audi? Sudah Bapak? Belum Pak, entar Pak. Saya cari namanya dulu Pak. Nama saya Audi Permana, Iya. Bapak. Ya ketemu kok. Nah, ini Kemudian. Siap. ini loh, manajemen bisnis Indonesia, Pak Audi namanya. Oh ini. Nah, Oke, manajemen bisnis Indonesia lupa Oh, iya. namanya belum saya ganti nih. Bentar, saya rename dulu namanya. Maaf. Iya Pak. Makanya. Oke, ini namanya sudah saya ganti Pak. Mohon maaf. Nah, Iya, sudah. Pak. Namanya Audi Permana. Bentar, Pak. Oke, sudah. Oke, sudah Pak, sudah kelihatan? Sudah Pak. Monggo Pak. Baik, rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini ya. Ini adalah kalau rekan-rekan semuanya pakai PLS. Jadi rekan-rekan semuanya hadir di sini. Saya yakin rekan-rekan semuanya masih ingat perkuliahan kita terkait dengan ini. Jadi teman-teman saya yakin udah ngerjakan semuanya saat itu. Jadi ada pakai model moderasi SPSS. Jadi kayak gini modelnya. Nah, teman-teman masih ingat ini? Nah, oke. Nah, nih modelnya nih. Nah, jadi modelnya X, Y, Z, ada lokalitas, pelanggan, produk, sama inovasi. Kalau moderasi kayak gini, penjualan online, ini mengubah pengunjung. Nah, ini. Apakah modelnya seperti ini atau modelnya kayak gini? Nah, anggap saja ini adalah di rename misalnya marketplace. Kemudian ini adalah purchase intention atau niat membeli. Melakukan pembelian. Kemudian ini iklan online. Kalau modelnya teman-teman semuanya kayak gini, mediasi modelnya segitiga kayak gini, pakai PLS nggak apa-apa karena modelnya kan kompleks. Jadi pakai regresi lama, nanti ini diregresi berganda dulu, ini ke sini karena modelnya kompleks, saudara bisa kayak gini. Atau misalnya ditambahin ini moderasi juga, Pak, pakai moderasi juga. Nah, ini kan iklan. Oke, nah modelnya bisa kayak gini, Pak. Nah, modelnya kompleks kayak gini, saudara bisa pakai PLS. Jadi modelnya segitiga kayak gini. Jadi ini bisa menjawab pertamanya rekan-rekan semuanya ya.
Pak, kenapa saya nggak boleh, kenapa pakai PLS bisa tidak? Tergantung model penelitiannya. Jadi kalau modelnya cuma regresi berganda misalnya, modelnya cuma gini aja. Nah, ini tanpa nggak ada ini kayak gini. Nah, pertanyaannya, saudara sudah pakai SPSS belum? Tapi kalau saudara ternyata ada datanya baru banget, pasca pandemi, kekuatannya hebat banget, UMKM, saudara pakai regresi berganda, pakai PLS boleh? Boleh, nggak apa-apa. Asal ada dasarnya. Jadi ini tidak serta-merta, PLS itu bisa dipakai asalnya 2, asalnya 3. Pertama, nggak normal pakai SPSS, pakai PLS. Yang kedua ada gapnya. Dan yang ketiga, model Anda kompleks. Pak, modelnya kompleks, contohnya kayak gimana lagi? Ini contohnya untuk teman-teman semuanya. Oke. Olah data untuk Barunawati. Bentar. Data Barunawati, oke. Ini rekan-rekan semuanya. Oke. Contoh, oke, bentar. Oke, kalau datanya kompleks kayak gini nggak apa-apa. Modelnya banyak, kompleks. Nah, rekan-rekan semuanya bisa variabelnya banyak. Pak, variabel saya ada 3, ada 4, Pak. Ternyata ada mediasi, ada model, ada mediasi, ya nggak apa-apa, rekan-rekan semua. Nah, datanya kayak gini nggak apa-apa. Jadi, datanya kompleks atau enggak, datanya normal atau enggak, ada fenomenanya ada atau enggak. Kalau semuanya fenomenanya enggak ada, bentuknya regresi berganda, ya sudah, berarti Anda pakai SPSS, bukan pakai PLS. Seperti itu ya. Monggo Pak Darmanto, saya kembalikan lagi ke Pak Jenengan. Ya, terima kasih Pak Audi. Silakan, ada pertanyaan lagi. Tadi dari Pak Audi dijelaskan bahwa apabila menggunakan SEM PLS yaitu syaratnya mungkin ya ada fenomena baru atau gap baru. Yang kedua, modelnya kompleks. Ada X, Y, dan variabel Z, di mana variabel Z itu merupakan variabel mediasi ataupun moderasi. Dan yang ketiga, apabila menggunakan SPSS ternyata tidak normal, maka gunakanlah SEM PLS. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Mungkin ini Pak Audi, ada apa namanya ini bimbingan teknis terkait cara menggunakan SEM PLS, mungkin ada link YouTube-nya gitu Pak Audi. Oke, siap. Terima kasih Bu Widya atas konfirmasinya. Untuk penggunaan olah data PLS, rekan-rekan semuanya, ini coba saya searching dulu ya, rekan-rekan semuanya. Saya mau kontak, saya boleh bicara dengan Nazrina sebentar, Bu Widya? Ya boleh, silakan Pak Audi. Oke. Selamat malam Nazrina. Iya, Pak Audi. Oke, dulu kelompokmu yang kena PLS ya Pak? Oke, soalnya dulu setahu saya sudah oke, nanti untuk videonya setelah ini saya sharekan, Bu Widya. Apakah berkenan misalnya dijelaskan selama 5 menit Bu, proses melakukan olah data PLS jika berkenan? Boleh Pak, boleh. Oke, baik. Terima kasih Nazrina, sudah selesai. Akan saya tunjukkan sebentar rekan semuanya contoh sederhana ketika saudara pakai melaksanakan sebuah uji pakai PLS, rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan semuanya. Oke, ini modelnya saya keluar dulu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, no, kita hapus seperti ini. Oke, rekan-rekan semuanya, saya pakai Smart PLS 2. Jadi rekan-rekan semuanya kalau pakai Smart PLS 2 ini bisa pakai di sini. Saudara lihat aja di Smart PLS 2. Smart PLS 2. Oke, jadi ini bisa pakai di sini ya, rekan-rekan semuanya. Oke, ini modelnya saudara bisa download sendiri. Ini free untuk Smart PLS 2. Caranya simple. Kalau rekan-rekan semuanya mau pakai Smart PLS 2, contohnya pertama, Smart PLS 2 ini bisa menggunakan data CSV. Jadi setelah saudara install dan lain sebagainya, saudara bisa klik OK. Kemudian keluar data seperti ini. Kemudian datanya seperti ini, data saya yang lama ya, rekan-rekan semuanya. Jadi ini bisa tekan new, create new project misalnya. Nah, silakan beri nama misalnya data skripsi Barunawati. Oke, saudara bisa di sini. Kemudian next, kemudian klik finish. Nah, file name-nya saudara bisa pilih
file name apa misalnya. Ini data Barunawati, ini data rekan-rekan sendiri ya, dari rekannya. Datanya harus CSV, rekan-rekan semuanya, atau comma delimited. Nah, comma separated values file, CSV. Ini di open, kemudian diklik finish. Nah, kemudian kita cari data skripsi. Nah, ini data skripsi Barunawati. Oke. Open, finish. Nah, ketika datanya sudah bisa dilihat, datanya warnanya hijau ya, rekan-rekan semuanya. Datanya warnanya hijau. Ya. Oke, datanya warnanya hijau, kemudian tinggal klik aja di sini, di warna biru ini klik 2 kali. Kemudian saudara tinggal menggambar bebas. Tinggal saudara menggambar bebas sesuai dengan keinginan saudara. Misalnya, oke, saya mau bicara sebentar dengan Khofifa. Selamat siang, Khofifa. Selamat siang. Selamat malam, Khofifa. Malam, Pak. Oke, ini saya ambil sedikit ya, Khofifa. Jadi dari data yang diberikan tadi saya ambil 3 variabel aja ya. Untuk contohnya di sini. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Rekan-rekan semuanya, ini salah satu contoh riset dari Khofifa. Jadi datanya Khofifa ada 3 seharusnya. Jadi untuk menjaga keprivasian beliau, kita pilih contohnya 2. Jadi saudara contohnya gambarnya kayak gini, saudara tinggal klik ini. Jadi ada pilihan ini untuk membuat variabel, ini untuk switch connection modul ini untuk menggabungkan variabel. Jadi saudara tinggal klik ini 1, 2, 3. Oke, just it seperti ini aja. Terus kemudian di sini judulnya dari Khofifa adalah pengaruh EWOM. Oke, ini EWOM. EWOM. Kemudian diklik seperti ini, diklik aja, klik kanan, rename. Kemudian satunya lagi eCircle. Nah, ini kemudian ada variabel yang lain, ada beberapa yang lain yang sengaja disembunyikan oleh saya untuk menjaga privasinya beliau. Kemudian ini keputusan pembelian atau purchase intention kalau biasa kita sebut niat pembelian. Oke, keputusan pembelian. Oke, klik kayak gini, selesai, datanya sudah selesai ya rekan-rekan semuanya. Nah, datanya yang masuk, saudara semuanya tinggal di kiri ini ada beberapa pilihan. Tinggal saudara klik shift aja, klik shift saja di sini. Terus tekan panah ke bawah. Atau Pak, saya nggak bisa tekan shift, bingung, ya udah, saudara tinggal klik aja satu-satu, ditekan, dipindah. Ditekan variabelnya, dipindah kayak gini. Nah, kalau mau langsung simultan, tekan shift, panah ke bawah kayak gini. Shift aja, nggak pakai kontrol, shift aja, di drag sini. Nah, setelah di drag, eCircle kita pakai D1 sampai D5 misalnya, shift, D1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita drag, kita pindah ke sini. Simple teman-teman semuanya. Kemudian kita pilih lagi misalnya DN ini untuk kebutuhan pembelian. Oke, ketika dengan shift, kemudian kita drag seperti ini. Nah, oke, setelah kayak gini kita klik kanan, dipercantik. Setelah itu disambungkan. Rekan-rekan klik switch to connection mode. Nah, ini diklik, tekan tengah, arahkan ke sini. Tekan tengah, arahkan ke sini. Nah, ketika gambarnya sudah warnanya biru, ini tandanya variabelnya sudah bisa dipakai. Tandanya variabelnya sudah bisa dipakai. Oke, nah kemudian setelah datanya seperti ini sudah selesai. Nah, ini data kalau regresi berganda. Data kalau regresi berganda. Ternyata Pak, setelah ini kita uji validitasnya seperti apa? Saudara tinggal klik calculate PLS algorithm. Kemudian saudara klik finish. Sudah selesai keluar. Lihat reportnya gimana Pak? Tinggal klik report. Oke, report HTML print report. Dia akan keluar secara online kayak gini. Jadi ini nggak pakai internet ya, walaupun nggak nyambung internet masih bisa. Saudara tinggal lihat, jadi saudara bisa lihat tadi di jurnal Kalau saudara lihat di sini, oke, saudara lihat di sini ya. Nah, saudara bisa dilihat di sini. Kalau kita uji validitas, pertama kali lihat outer loading-nya. Nah,
Nah, outer loading, kalau outer loadingnya datanya sudah mapan, saudara bisa lihat di sini. Oke. Kita lihat di outer loading. Nah. Oh, datanya ada. Ini ternyata, Pak, ternyata kalau kita pakai dasarnya 0,6 sampai 0,7. Jadi saudara di atas 0,7 misalnya. Karena datanya sudah mature. Ini berarti 0,4, 0,3, 0,4, 0,5, 0,5 ini di luar 0, di bawah 0,7 ya dihapus. Berarti 1, 2, 4, 5, 6. Ini contoh ya rekan-rekan semua, ini contoh datanya. Soalnya 1, 2, 4, 5, 6. Oke, kemudian tinggal di delete aja, selesai delete. Kemudian dilihat di sini. Ini di bawah 6 itu ada di 1. Nah, di 1 di bawah 6. Di 1 di bawah 7. Nah, di 1 di bawah 7. Berarti tinggal di satunya aja dihapus. Keputusan pembelian. Dilihat di sini, keputusan pembeliannya di bawah 0,6. Ini di bawah 0,7 ini ada yang 1, 3, 4, 1, 3, 4. Oke, tinggal 1, 3, 4 aja dihapus. 1, 3, 4. Di delete, dibenerin. Oke, saudara tinggal klik lagi aja, di calculate PLS algorithm, di finish, selesai. Di sini lihat rekan-rekan semuanya di report, HTML pen report. Nah, saudara tinggal klik di sini. Outer loadingnya dicek. Oke, ini 1 karena nggak ada pembandingnya, jadi nggak kelihatan. Lainnya, wah, datanya sudah di atas 0,7 sehingga indikatornya valid. Nah, sekarang kita lihat data di AVE-nya. Nah, data di AVE-nya nilainya di atas 0,5 semua, dikatakan valid. Lihat ini, kalau saudara lihat yang tadi, sebelum datanya yang nggak valid-valid dihapus. Nah, ini EBOM ini AVE-nya 0,3, kan nggak lolos kevalidan. Nah, ini kalau rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini, nilai AVE-nya harus di atas 5. Nah, kalau setelah dihapus data-data yang nggak valid, bisa kita lihat di sini, nilai AVE-nya jadi 5. Jadi ini simpel sekali rekan-rekan semuanya. Saudara hanya cukup kurang lebih punya waktu 5 menit untuk olah data PLS. Tidak sering, malah lebih ribet SPSS daripada PLS. Percaya saya. Ini seperti ini selesai, kemudian pilih cron batch alpha, reliability-nya. Nah, ini di atas 0,8, reliable semua. R-square-nya 0,3322. Ini kalau kita lihat di sini, di atas 0,32 moderate. Jadi kekuatan modelnya moderate. Atau di tengah-tengah. Kemudian dilihat lagi. Oke, latent variable score. Sebentar. Latent variable correlation. Nah, ini di akar AVE-nya tadi. AVE-nya dilihat. AVE-nya di akar-akar semua. Kemudian dibandingkan dengan latent variable correlation. Nah, oke, dibandingkan dengan ini ya, apa nilainya besar atau enggak. Setelah itu selesai, rekan-rekan semuanya tinggal kita lakukan uji signifikansi. Signifikansinya simple, tinggal calculate, bootstrapping. Saudara tinggal lihat cases ini jumlah sampelnya ya. Jadi cases ini selalu berubah-ubah. Misalnya jumlah sampel saudara ada 50 misalnya. Oke, tinggal diklik aja di sini 50. Jadi kebetulan di sini jumlah sampel dari di sini jumlah sampel EWORM D1, D3 kemarin saya hitung ada sekitar 57, setahu saya. 57, nah ini tinggal diklik aja 57, finish. Ini tinggal di-serut, selesai, report, HTML print report. Nah, kemudian saudara klik pad coefficient. Nah, di sini kita lihat rekan-rekan semuanya. Dilihat di sini, bisa dilihat di sini datanya. Kalau saudara lihat di inner model, signifikansi kalau kita menggunakan tingkat kesalahan 1% itu 2,1. Kalau tingkat kesalahannya 1,5%, itu nilai tes statistiknya harus lebih besar dari 1,97. Nah, ini ya. Arahnya dilihat dari original sampel. Kalau rekan-rekan semuanya lihat dari Bu Widya tadi, bisa pakai koefisien A, pakai nilai beta. Kalau di sini saudara bisa klik pad coefficient. Kalau original sampelnya nggak ada nilai minusnya, berarti nilainya positif. Di sini EWORM ke keputusan pembelian nilainya signifikan karena dia di atas 1,97. Kita pakai standar kesalahan 5%. Kemudian E-circle ke keputusan pembelian nilainya tidak signifikan karena di bawah 1,97. Pak, lo kayak gini terus kita ngopinya gimana? Nah,
tinggal saudara klik aja print screen, nah kemudian di crop kayak gini, nah selesai, tinggal saudara misalnya di copy paste misalnya. Anggap aja ini blank kemudian copy. Nah, tinggal saudara copy gini aja, saudara masuk lampir-lampirkan deskripsi, selesai. Daripada saudara misalnya saudara harus olah data pakai SPSS misalnya. Contohnya kalau saudara pakai SPSS, ini tinggal nunggu prosesnya, kemudian masukin datanya, analis correlate, kan simple. Lebih simple saudara pakai PLS. Kalau dari saya, rekan-rekan semuanya. Tapi konsekuensinya teman-teman semuanya dari awal harus rajin membaca majalah SWA, rajin membaca berita-berita elektronik yang valid, bukan Wikipedia ya, bukan blogger dan lain sebagainya. Survei-survei secara valid itu seperti apa? Nah, survei itu saudara gunakan untuk buat skripsi. Misalnya pembelian pakai survei UMKM dan lain sebagainya, itu bisa menjadi dasar saudara pakai PLS. Jadi, mending ribet di awal, ribet di bab 1, kemudian saudara pakai PLS, 5 menit selesai. 5 menit selesai. Daripada saudara harus ribet-ribet seperti itu. Oke, rekan-rekan semuanya. Ini datanya. Kalau mau uji validitas, saudara correlate, bivariate. Reliability, saudara klik skill, reliability analysis. Regresi, saudara klik regression, linear. Nah, saudara klik regresi. Ada beberapa aktivitas-aktivitas sehingga saudara prosesnya lama. PLS lebih mudah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Widya. SEM PLS tidak semenakutkan itu. SEM PLS itu mudah, sangat mudah sekali. Dan lebih murah. Dan dia memiliki klasifikasi cukup berat dibandingkan beberapa teknik-teknik yang lain. Ini ada yang tanya, Pak, mau ini sih tanya untuk data yang di-delete itu yang hasil survei dari salah satu pengisi kuesioner, bukan? Jadi itu mayoritas hasil kuesionernya. Jadi misalnya, anggap aja di dokumen ini ada datanya misalnya figure. Oke, kita lihat figure kayak gini. Misalnya gini nih, dari Khofifa misalnya, tanya ke Khofifa saya, Pak, misalnya EWOM-mu ini misalnya, ini nilai total EWOM. Ini nilai total EWOM. Nah, EWOM itu ada indikator 1, indikator 2, indikator 3, 4, 5. Ternyata 1, 2, 3 nggak valid ya, berarti 1, 2, 3, 4 ini yang dihapus. Atau 1, 3 ternyata nggak valid ya, oke, ini dihapus. Kalau saudara pakai SPSS, ini saudara di datasetnya dihapus dulu, baru saudara masuk SPSS lagi, diolah lagi. Ribet kan? Jadi kalau saudara pakai PLS nggak usah kayak gitu. Ternyata data kita yang nggak valid ini, ada ternyata datanya adalah cuman di indikator ini, cuman di indikator 1, 2, 3. Ya udah, indikatornya diklik aja kayak ini, klik, di delete, selesai. Terus kita langsung lanjutkan olah data lagi, selesai gitu aja, tanpa harus ngubah dataset dimasukkan lagi ya. Itu ribet teman-teman semuanya. Jadi lebih mudah PLS seperti itu. Silakan rekan-rekan semuanya yang mau tanya atau apapun terkait skripsinya. Jadi menurut saya skripsi itu 1 minggu bisa selesai, rekan-rekan semuanya. Dengan catatan pakai PLS ya. Itu 1 minggu sudah selesai. Jadi teman-teman sudah langsung bisa melanjutkan kehidupan kalian. Nah, seperti itu ya. Bikin skripsi itu mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Jadi teman-teman nggak usah takut. Para dosen di Setia Makbarunawati siap support teman-teman semuanya biar cepat lulus, biar dapat IPK low, rekan-rekan semuanya. Silakan ke Bu Widyawati, ke Pak Sudarmanto, saya kembalikan lagi ke rekan-rekan semuanya. Silakan. Saya nambahkan ya Pak Darmanto. Monggo, silakan Bu. Nah, nggak cuma PLS ya, untuk mahasiswa itu yang harus ada fenomena baru. Tetapi semua skripsi, entah itu kuanti atau kuali, itu juga harus ada fenomena baru. Kenapa? Alasannya kalian mengambil tema seperti itu. Jadi nggak semerta-merta saya pakai SPSS saja karena nggak ada fenomena baru. Salah. Semua hasil penelitian di skripsi itu harus ada fenomena barunya atau ada gap sehingga dia layak dikatakan sebagai riset atau skripsi. Seperti itu ya. Sarah. Tuh. Iya, Bu. Kembali ke Pak Darmanto. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan, disimulasikan
oleh Pak Udi ya tentang Smart PLS 2. Alhamdulillah ya, saya juga baru paham ini Pak Udi. Nah, nanti saya juga minta tolong bantuannya Pak Udi ya, karena di Setiamak ini ada beberapa dosen melakukan penelitian ya. Dan minta tolong mungkin ini Pak, bagaimana cara bisa nembus hibah Pak? Wah, ya Pak ya. Siap, Pak. Siap. Siap ya. Silakan. Ada pertanyaan lain dari mahasiswa? Monggo. Silakan rekan-rekan semuanya, nggak usah malu. Silakan Ya. mau tanya apapun terkait jumlah sampel, Pak. Ambil judul skripsi dari mana, Pak? Ini boleh dipakai atau enggak? Pak, saya mau penelitian caranya gimana dan lain sebagainya. Silakan tanya. Kalau nggak tanya, nggak akan saya tunjukkan kisi-kisinya. Jadi saudara tanya dulu, baru saya jelasin malam ini. Nah, benar ya. Nanya dulu ya. Tanya dulu. Kalau saudara tanya, saya akan jelaskan bagaimana sih caranya saudara bisa menemukan judul kurang dari 5 menit di Google. Nah, silakan ayo. Ayo. Saya mau Ini tanya. Pak, saya mau tanya cara. lagi. Ya. Iya, silakan. Pak, kan skripsi ini kan saya sama beberapa teman saya juga sering diskusi terkait mencari judul juga, seperti laporan skripsi ini dimulai dari mana sih, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Audi atau Bu Widya, mengenai seperti permulaan skripsi itu kita harus apa dulu, seperti itu. Terima kasih. Ya, monggo Terima Pak Udi. kasih. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Ini saya berikan ke Bu Widya dulu. Ini saya cuma pelengkap di sini. Nah, Bu Widya ini yang paling tahu teman-teman semuanya. Jadi saya di sini ini supporting dari Bu Widya. Monggo silakan Bu Widya dulu. Saya siap untuk belakangan aja. Kasih hadiah buat teman-teman. Silakan Bu Widya. Monggo. Oke. Ya, oke teman-teman. Untuk skripsi ya, yang pertama itu ketika kalian menemui dosen itu harus memiliki literatur atau judul yang kalian ambil itu apa beserta dengan literaturnya. Jangan kalau misalnya ke dosen itu hanya membawa judul atau selembar kertas beberapa judul sebagai pilihan untuk dosennya, bukan seperti itu. Jadi kalian harus menggunakan beberapa literatur itu dulu. Terus yang kedua itu sebelum kalian memulai menulis itu kalian harus membuat istilahnya kerangka terkait dengan jenis penelitiannya itu apa, terus tekniknya itu seperti apa, sampel populasinya itu seperti apa, itu harus ada kerangkanya sebelum kalian melangkah lebih jauh. Terus yang ketiga, yang pertama, yang paling susah itu sebenarnya di bab 1, di fenomena yang baru atau gap-nya, itu kalian juga harus temukan dari beberapa sumber. Baru kalian bisa menulis mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 kesimpulan saran. Itu dari saya, Pak Udi, mungkin ada yang ditambahkan? Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan kita hari ini. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau teman-teman semuanya ingin tahu caranya bikin skripsi atau judul kurang dari 5 menit, rekan-rekan semuanya, kita akan reveal di sini. Terima kasih Pak Udi atas penjelasannya, dan alhamdulillah Pak Udi bersedia dihubungi setiap saat khusus untuk mahasiswa Setiamak ya. Khusus mahasiswa Setiamak, jadi saya nggak terima yang lain ya. Jadi Ya, kalau ada itu. teman tanya ke saya, Pak dari mana? Saya dari Universitas A, mohon maaf saya nggak bisa. Terima kasih Jadi, Pak Udi. Kalau Japri saya harus pakai nama dan NIM Pak ya, nama NIM sama kelas. Nama Nah, NIM dan iya. kelas. Ya, terima kasih. Dan yang paling bagus tadi dari Pak Udi, kalau ditanya sama dosen pembimbing mengajukan judul, mengapa ngambil judul ini? Karena tidak ada judul yang lain, itu bukan jawaban ya. Ya itu bukan jawaban itu. Atau adanya ini Pak, nah itu bukan jawaban itu ya. Ya, Semua harus berdasarkan data, karena ini statistik berhubungan dengan data. Oke, terus silakan ada pertanyaan lain dari mahasiswa? Monggo silakan bebas ya rekan-rekan semuanya, silakan. Ya. Kalau memang jawabannya tidak bisa direcord, saya akan minta direcord. Selama itu etis untuk direcord, saya akan minta direcord. Silakan. Ya, terima kasih Pak Udi. Itu tadi memang kenapa tidak direkod itu cara-cara konsultan untuk memberikan bagaimana mencari judul di jurnal-jurnal yang ada ya. Makanya tadi terpaksa tidak direkod dulu ya, tidak etis ya. Oke, silakan mahasiswa.
Ini Eh, silakan mahasiswa Syahrul. Pak, mohon izin bertanya, Iya. Pak. Saya Syahrul Irfanul Islam, kelas Iya. 8A. Mau bertanya ke Pak Audi. Iya. Pak, tadi melalui triknya Bapak itu kan nggak apa-apa, Pak, untuk mereplikasi jurnal atau skripsi dari kakak kelas. Tapi kalau misalkan objek kita berbeda, objek penelitian kita beda, tapi judulnya hampir sama, itu tetap nggak apa-apa, tetap diperbolehkan menggunakan jurnal terdahulunya skripsi tersebut atau gimana, Pak? Atau harus cari Ini, yang lain? Kalau catatan kita dari saya. melakukan replikasi. Terima kasih Syahrul atas pertanyaannya. Ini saya dulu yang menjawab atau beberapa rekan-rekan semuanya, monggo. Dari Bu Widya, Pak Mudayat atau Pak Darmanto, monggo silakan. Mau Monggo langsung menambahkan aja dulu? ke Pak Audi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menjawab gini. Catatan dari saya, replikasi itu dilakukan dengan catatan semuanya beda. Semuanya beda. Kenapa saya jawab seperti itu? Ada banyak kemungkinan judul Anda dengan universitas lain itu sama. Ada banyak kemungkinan itu sama. Penelitian yang Anda lakukan pernah dilakukan oleh orang lain. Tetapi apa yang membuat itu berbeda? Yang membuat itu berbeda landasan teorinya. Jadi nggak boleh, saya garis bawahi ya. Kalau jurnal itu sudah dipakai kakak kelas Anda, pakai misalnya judul X, Y, Z, ada penelitian terdahulu itu saudara pakai lagi, nggak boleh. No, nggak boleh ya. So, ada banyak sekali jurnal di sana yang bisa saudara kutip. Saudara, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ada Google Chrome fasilitas terjemahan. Saudara bisa download bentuk PDF, diterjemahkan online bisa. Atau saudara bisa pakai fasilitas dari Google. Jadi di Google saudara klik terjemahan, terus saudara klik file. Masukkan filenya, kemudian terjemahkan bahasa Inggris Indonesia. Selesai, saudara bisa baca dokumennya pakai bahasa Indonesia. Jadi Pak, kalau saya menemukan judulnya sama, apakah hampir mirip, jurnalnya boleh tak pakai? Kalau saya secara pribadi, ini jawaban saya pribadi ya, saya tidak memperkenankan saudara untuk pakai. Saudara harus pakai jurnal yang lain. Sehingga ada perbedaan, walaupun judulnya sama dengan kakak kelas, tapi kan dasarnya berbeda. Setiap jurnal yang dasarnya berbeda, otomatis hasil statistikanya juga berbeda. Setiap jurnal yang berbeda, ada banyak penemuan-penemuan berbeda di jurnal itu. Sehingga saudara kalau baca di sana, Pak, boleh pakai ini? Nggak boleh. Saudara hanya melakukan perbendaharaan judul. Tetapi perbendaharaan literasi saudara harus cari sendiri. Sehingga perbendaharaan saudara cari sendiri. Saya bisa cari dari mana, Pak? Di Google banyak. Di Google nggak ada, di Google Scholar ada. Oke, kalau di Google Scholar nggak ada, pakai jurnal internasional, pakai fasilitas Google terjemahan di Chrome, atau menerjemahkan file via online, translate terjemahan di Google. Banyak caranya, rekan-rekan semuanya. Jadi jawaban untuk Syahrul, Pak, apakah boleh? Jawabannya nggak boleh. Saudara harus cari jurnal yang lain. Agar perbendaharaan rekan-rekan di Setiamak semakin banyak dan semakin inovatif. Seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Darmanto. Silakan Pak Darmanto. Terima kasih Syahrul. Itu jawaban dari Pak Audi, yaitu perbendaharaan judul boleh sama, tapi perbendaharaan literasi harus beda. Ya, hati-hati, landasan teori harus beda. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Tambahkan ya Pak Manto. Monggo. Untuk literatur jurnalnya itu kalian juga jangan satu, minimal 10 lah, 5 sampai 10 jurnal untuk acuan pembuatan skripsi. Jadi enggak satu ngeplek itu enggak boleh ya. Tapi harus ada beberapa jurnal terkait dengan tema yang akan kalian ambil. Tuh. Silakan untuk ada yang pertanyaan lain. Silakan. Hati-hati ya. Sekarang kita sudah punya anti plagiasi, yaitu Turnitin. Ya, nanti itu urusannya perpustakaan Bu Ella. Kalau sama dengan yang ada di atas 35%, berarti Anda harus melakukan parafrase kalimat. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Dengan siapa ini? Agnes. Halo, tes. Agnes tanya ya. Agnes Febrion. Ada pertanyaan lain, silakan. Kayaknya udah nggak ada Pak Manto. Apa? Oh iya, Sarah. Pak, ini kalau misalkan menggunakan metode kualitatif,
itu tetap pakai SPSS atau MPLS apa kayak gimana ya Pak ya? Soalnya kan selama ini yang dijelasin itu metode kuantitatif aja. Kalau metode kualitatifnya seperti apa ya Pak? Makasih. Silakan Pak Audi, kalau metode kualitatif bagaimana? Apa menggunakan SMPLS ataupun SPSS? Monggo. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dari siapa tadi? Saya boleh tahu namanya? Sarah Nasrina. Oke, Sarah Nasrina. Terima kasih untuk dari Sarah Nasrina. Pak, kalau kualitatif seperti apa? Kalau kualitatif, saudara tetap pakai bantuan SPSS seharusnya itu. Karena SPSS itu adalah salah satu alat yang digunakan, yang dipercaya oleh banyak orang, khususnya para peneliti untuk melakukan penelitian baik untuk kualitatif dan kuantitatif. Oke. Walaupun terlepas dari itu saudara bisa pakai Excel, tapi kami sarankan untuk saudara pakai SPSS karena itu lebih valid menurut saya. Yang kedua, ketika saudara pakai kualitatif di sana ada kodifikasi atau pengkodingan. Ketika saudara melakukan pengkodingan di sana, saudara kembali lagi di mata kuliah statistik 1, saudara bermain dengan mean, median, persentil. Saudara akan menggambarkan data. Jadi saudara tetap saudara lakukan pertanyaan untuk 5 sampai 10 orang. Nah, pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban mereka akan saudara breakdown menjadi indikator-indikator tertentu. Setelah indikatornya dirubah, saudara akan membuat datanya menjadi 1 sampai 2, kemudian saudara akan rata-rata orang jawab ini itu jumlahnya dari 20 itu berapa persen sih? Laki-laki berapa persen sih? Nah, kayak itu akan mean persentilnya tetap ada. Jadi nantinya di metodologi penelitian saudara akan pakai grounded teori, penjelasan teorinya seperti apa, dan visualisasi data. Soal-soal saudara akan melakukan visualisasi data dengan meannya seperti apa, mediannya seperti apa, persentil pendapat mereka seperti apa, secara jelas di kualitatif. Dan itu saudara akan diampu sendiri oleh dosen yang benar-benar fokus di area kualitatif. Seperti itu ya, Sarah Nasrina. Pak, apakah pakai yang dicontohkan oleh Pak Audi dan Bu Widya? Enggak. Saudara nggak pakai X, Y, Z, karena biasanya pakai penelitian kualitatif hanya satu variabel, tapi sangat dalam sekali. Seperti itu. Oke, bagaimana Sarah? Ini ya, tadi kalau kualitatif itu harus ada coding ya, pengkodean, yaitu nanti muncul antara mean, median, ya, persentil dan lain-lain. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kalau misalnya kualitatif Sarah, itu nanti kalian cukup menggunakan statistik deskriptifnya aja dari beberapa informan yang telah diwawancara. Seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan data SPSS. Rekan-rekan semuanya, biar teman-teman semuanya fair. Nah, ini biar teman-teman semuanya fair. Pak Audi itu cuma ngomong aja gitu. Jangan-jangan S1-nya Pak Audi daftar pustakanya sedikit. Rekan-rekan semuanya, ini salah satu data untuk rekan-rekan semuanya. Ini data saya, daftar pustaka saya 1. Saudara bisa lihat di sini. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, linknya ada ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, oke, 45 perbendaraan. Rekan-rekan semuanya, linknya ada, ini bukunya, ini yang buku saya pakai. Jadi pure-nya sekitar 30 jurnal ilmiah. Rekan-rekan semuanya, ini contohnya jurnalnya. Jadi rekan-rekan semuanya, ini contohnya. Jadi rekan-rekan semuanya nggak usah khawatir, masih banyak cara untuk rekan-rekan semuanya bisa daftar pustakanya masih ada. Jadi saya pasti membantu support teman-teman semuanya gimana skripsinya bisa selesai. Oke? Ya. Gimana Sarah? Jawabannya memuaskan? Tes? Iya, Sarah? Pak. Iya, Alhamdulillah. Pak. Ya, Sudah itu cukup. tadi ya. Makasih. Pak Audi itu pada waktu S1 ya, daftar pustakanya ada 45 dan di situ jurnal semua. Ya, nggak ada yang dari YouTube, ya ada dari HTTP, semua jurnal. Ya. Kalian semua juga gitu ya. Tadi dari informasi dari Bu Widya minimal 10 ya. Kadang-kadang itu ada di dalam buku skripsi tapi tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, itu
bahaya ya, semua harus terrekod di daftar pustaka. Silakan yang lain. Sudah jam 20.47 ya. Monggo. Silakan rekan-rekan semuanya, kalau mau tanya apapun silakan. Kalau mau lu bertanya silakan japri saya di Zoom, silakan. Silakan japri saya di Zoom, nanti bisa saya bahas di sini. Silakan kalau memang mau tanya silakan japri secara pribadi, saya nggak apa-apa. Atau mau japri WA juga nggak apa-apa. Silakan, saya tunggu rekan-rekan semuanya. Oke ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah ya. Saya harapkan semua sudah jelas ya tentang ini apa namanya pelatihan metodologi penelitian. Semua sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Audi Permana dan Ibu Nur Widiawati ya. Intinya kalian jangan bingung ya, dan Pak Audi serta Bu Nur Widya itu juga siap untuk melayani mahasiswa setiamak masalah skripsi ya. Jangan ragu-ragu untuk japri beliau berdua. Ya. Pak, ada yang tanya ke saya, Pak, boleh nggak Pak Audi apakah nggak jadi dosen dospem? Saya nggak tahu ya rekan-rekan semuanya, tapi silakan saudara bimbingan ke saya terkait olah data statistiknya. Semuanya saya serahkan ke Setiamak, tapi yang pasti silakan japri saya. Dia japri saya tadi, Pak, Bapak nggak mau jadi dospem kah? Gitu. Jawabannya nggak di saya, jawabannya di Setiamak, bukan di saya. Iya, nanti saya sampaikan ya. Alhamdulillah ya. Beliau Pak Audi Permana ini memang ahli statistik ya. Nanti kita bicarakan dirapatkan ke struktural ya. Insya Allah beliau, insya Allah nanti mungkin kalau tidak tahun ini atau tahun depan ya masuk sebagai dosen pembimbing ya. Karena ini sudah malam dan tidak ada pertanyaan dari mahasiswa, kita akhiri acara pelatihan metodologi penelitian ini, dan alhamdulillah ada Bapak Mudayat. Nah, sekalian Bapak Mudayat ditutup dengan doa. Bapak, monggo Pak Mudayat. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya, sebelum doa kami ucapkan terima kasih Pak Audi yang memberikan banyak pencerahan. Jadi solusinya kepada kawan-kawan semua, yang pertama adalah Pak Audi dan Bu Widya tadi sudah menyampaikan untuk siap dijapri. Tapi mohon juga dan sangat kawan-kawan ada solusi sebelum japri, sehingga nanti ya jangan sampai juga terlalu mengganggu kesibukan Pak Audi dan Bu Wid ya. Nah, nanti tolong kawan-kawan ada YouTube-nya Pak Audi, juga mohon itu juga dibuka dulu. Ya, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, tadi Pak Manto juga memberikan pencerahan kalau memang ada variabel, tolong variabel bebasnya minimal 2. Ya. Solusi yang ketiga, ya tadi tolong betul-betul banyak membaca jurnal. Ya, jurnal-jurnal ilmiah dibaca, dan tolong juga ada pedoman pembuatan skripsi. Nanti betul-betul dicermati kawan-kawan, sehingga nanti memudahkan kawan-kawan saat konsultasi ke dosen pembimbing. Tadi betul-betul dicermati. Ya, jadi ada pedoman skripsi itu nanti dicermati satu persatu, mulai tata cara dan sebagainya untuk memudahkan penulisan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Audi, matur nuwun, Bu Widya, juga matur nuwun Pak Sudarmanto, juga terima kasih, dan kawan-kawan semuanya, termasuk dosen pembimbing yang ada. Baiklah, kita akhiri dengan doa bersama. Semoga acara pada malam hari ini menjadikan pencerahan dan kemudahan bagi kita semua untuk menuntaskan tugas akhir skripsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dunubana wa kafir ana sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas nikmat-nikmat yang telah anugerahkan kepada kami semua pada malam hari ini, sehingga kami sehat,
sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan paparan tentang pembekalan metode penelitian skripsi ini dengan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya kekuatan hanyalah darimu. Limpahkan kekuatan pada kami semuanya, sehingga kami bisa menerima ilmu pengetahuan pada malam hari ini dengan baik dan bisa menerapkan ilmu pengetahuan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan dalam membuat skripsi ini. Berikanlah kami kemudahan untuk menyelesaikan apapun terkait dengan skripsi, termasuk sampai pada wisuda nanti. Limpahkanlah rezeki yang melimpah ruah kepada kami semuanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sudarmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mudayat atas doanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Audi Permana, Ibu Nur Widiawati, Bapak Ketua Jamak, Bapak Wakil 1, Wakil 2, dan seluruh struktural yang ada, termasuk Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky ya. Kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Udi ya. Terima kasih Bu Widya, Pak Mudayat, Pak Darmanto. Sama-sama. Terima kasih semuanya, nggih, Pak Udi, Bu Wid, Pak Dar, semuanya. Mohon izin saya end meeting ya Bu, Pak. Iya, silakan Ki.